Oke. Bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik, tapi bukan komik yang dibahas, melainkan kali ini kita akan membahas harga-harga barang dari Xiaomi yang dibuat harganya berapa di tengah kondisi COVID-19 seperti ini ya. Jadi sebelumnya saya berharap semoga COVID-19 cepat berakhir di Indonesia dan juga di dunia biar semuanya selesai. Karena pembahasan kita juga nanti akan masuk ke harga sebuah handphone juga yang harganya semakin naik. Oke, jadi tadi pergi ke Mi Store. Jadi bukan Mi Store juga sih, tapi seperti Mi Store. Jadi dia berada di bawah sebuah counter, tapi dia juga Mi Store. Gak tahu apa gimana. Pokoknya itulah Mi Store. Nah, tadi saya juga lihat-lihat harganya produk-produk dari Xiaomi di saat-saat bulan-bulan yang penuh dengan kewaspadaan dengan COVID ini seperti apa sih? Jadi tadi saya membeli Note 8. Kalau dulu kalian pernah lihat review saya yang Redmi Note 8 yang itu kemarin 464 dengan harga berapa ya? Sekitar 2,2an. Nah, kali ini saya beli yang 6128. Jadi ini varian tertinggi dari Redmi Note 8. Tapi saya lagi-lagi belinya juga warna hitam lagi. Jadi saya nggak perlu review unboxing ya, karena dalamnya juga sama semua. Cuma kalau mau cerita yang berbeda, kali ini tadi di boxnya Redmi Note 8 ini di sini ada stiker. Ini ada stiker thumbnya di bagian sini. Cuma tadi udah aku copot terus udah kebuang. Lalu ada stiker di sini, tulisannya Xiaomi, garansi resmi buatan Indonesia. Kalau yang kemarin ada nggak ya? Kayaknya kok nggak ada ya. Nah, setelah tadi masuk ke Mi Store itu, saya juga lihat-lihat harganya saat ini. Untuk yang Redmi Note biasa ya, yang Redmi Note biasa, Redmi Note 8 itu masih menjadi produk andalannya si Xiaomi di bulan ini. Dan untuk harganya Redmi Note 8 untuk yang 332 itu masuknya 2.049.000. Dan itu dengan harga sebelumnya itu ada tulisannya 2.099 coret. Untuk harga yang saya sebutkan ini udah didiskon 50.000 semua. Jadi untuk yang Redmi Note 8 332 2.049.000. Untuk yang varian 464 itu harganya 2.249.000. Padahal kemarin saya belinya berapa ya itu ya? 223 apa 2275 ya, lupa itu. Jadi harganya udah lebih sesuai ya. Dan barangnya ready stock semua, nggak gaib-gaib. Apalagi ini udah mau peluncuran Redmi Note 9 juga. Lalu yang varian tertinggi yang tadi 6128 yang saya beli itu 2.849.000. Dari harga sebelumnya itu 2.099.000. Nah, lalu ada juga Redmi 8A. Kalau tadi kan Redmi Note 8 ya. Ini Redmi 8A yang versi 8 yang murah gitulah. Untuk yang 232 1.399.000. Lalu untuk yang 332 1.699.000 ya, kayak 1,7 kembali 1.000 lah. Dan untuk yang varian 464 itu 1.799.000 ya, 1,8 disusuk 1,8 kembali 1.000. Dan harga tadi yang saya sebutkan itu udah harga diskon. Jadi harga sebelumnya ditambah 50.000 semua lah. Pokoknya di diskon 50.000 semua untuk yang Redmi Note 8 sama Redmi yang 8A itu di Mi Store. Nah, nggak tahu kalau yang Mi Store beneran gimana, bisa teman-teman komen di bawah. Soalnya yang Mi Store yang saya samperin di kota Semarang itu mahal semua malah dulu. Jadi nggak pernah balik lagi karena rada trauma ya, tinggi banget harganya. Jadi kalau teman-teman tahu harga Mi Store yang lebih murah, dan ini semuanya harga counter ya, bukan harga online. Kalau harga online tentunya pasti biasanya jauh lebih murah sih. Cuma kalau saya beli senangnya ya di toko fisik. Lalu lanjut lagi ke Redmi Note 8 Pro. Nah, bedanya sama Redmi Note 8 buat yang nggak tahu, si Redmi Note 8 Pro ini diklaim memakai prosesor Helio yang setara dengan chipset 72 ya, chipset 7 lah ya, chipset kepala 7. Tapi dia masih MediaTek ya, bukan Snapdragon.
Nah, jadi tinggal teman-teman pilih yang mana, suka atau enggak. Terus juga Note 8 Pro ini diklaim kameranya lebih bagus. Kalau yang Redmi Note 8 ini kan dia kan 48 mega ya. Kalau ini diklaim 64 mega ya kayaknya ya. Untuk yang varian 664, jadi 6 GB, storage-nya 64 GB. Itu harganya 3.099.000 ya, 3,1 kembali 1.000 buat parkir. Untuk yang 6128 itu 3.499.000. Jadi 3.499.000. 3,5 kembali 1.000 ya, seperti itu. Masih nggak tahu ya worth it atau enggak ya. Kayaknya nggak banyak yang beli juga. Kalau harga segitu sih mending, kalau nggak urgent banget, mending nunggu yang Note 9 aja. Terus ada barang-barang lain di Xiaomi kan nggak cuma HP aja ya, ada earbud, ada jam tangan juga. Nah, saya juga akan bahas harga-harganya di situ hari ini. Dan ada earbud Metro Wireless itu 300.000. Lalu ada Mi Dual Driver Earphone itu 200.000. Lalu ada Mi Sport Bluetooth Earphone itu 400.000. Lalu ada Mi Home Security Camera 600.000. Dan semuanya kok ada stiker thumbnya ya, jadi resmi banget ya. Lalu ada Mi Selfie Stick Remote 150.000. Kayak thumbstick biasa aja apa ya, cuma 150.000, mungkin bisa jadi tripod. Aku kira tadi gimbal, ternyata bukan. Lalu ada Mi 2-in-1 USB Type 2 Type C, Mi 2-in-1. Nah, itu nggak tahu sih, tapi harganya 70.000. Entah 2-in-1 itu maksudnya bisa jadi Type C, bisa jadi USB atau gimana, I don't know. Lalu ada Mi LED Smart Build 300.000, itu yang kayak lampu smart itu, harganya 800.000 ding. Itu nanti kalau rumah kalian ada wifi-nya bisa ganti-ganti lampu lewat handphone. Lalu yang barang terakhir adalah Mi Power Bank dan harganya 400.000 dan dia 20.000 mAh. Kayaknya barang-barang yang lain nggak murah-murah amat ya. Juga ada apa itu, jam tangan Mi Band 4, pokoknya yang terbaru itu harganya masih 400.000. Nah, jadi seperti itu review harga-harga di Mi Store, yang dibilang Mi Store juga katanya juga masih di bawah counter, tapi ya anggap aja Mi Store lah ya. Untuk teman-teman yang tahu Mi Store yang sebenarnya harganya mungkin berbeda, bisa komen di bawah. Nah, tetapi ketika saya mencari Redmi Note 8 yang varian 6128, akhirnya saya pindah ke counter saya dulu, ke tempat saya beli, di mana saya review unboxing Note 8 464. Itu namanya Bandar Xiaomi. Lalu saya pergi ke sana dan harganya sama sih. Harganya untuk yang varian 6128 tertulisnya 2850. Bahkan saya ketika bayar dikasih nota dengan tulisan 2850. Tetapi entah kenapa saya disuruh bayar cuma 2,8. Jadi lebih murah 50.000 daripada yang Mi Store-nya. Ya lumayan lah, 50.000 bisa buat bayar uang bensin bolak-balik. Tapi kalau dibandingin dengan online pasti lebih murah online, sekitar 100 atau 200 mungkin ya. Tapi untuk harga toko fisik, harga selisih segitu oke sih. Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, kalau kita beli online, dikirim nggak ya? Kota yang itu terkarantina nggak ya? Nah, itu ada tanda tanya. Jadi untuk amannya, saya beli yang di toko offline aja. Seperti itu. Lalu saya akan memberikan informasi tambahan untuk harga-harga handphone yang lain, kayak Oppo, kayak Realme, dan lain-lain di video yang ini. Jadi teman-teman silahkan pause aja kalau mau lihat-lihat. Saya juga nggak ngikutin harga handphone sebenarnya. Dan tadi juga mau iseng-iseng cari yang Realme 6 yang terbaru ya, yang sudah 90Hz itu, cuma nggak ada barangnya, masih stok lama. Lalu ketika saya ngobrol sama yang jual, katanya itu harganya semua naik.
Apalagi kan sekarang dolar sudah dari waktu itu beli yang 464 itu masih 13 atau 14 ribuan. Nah sekarang udah 16 ribuan, OTW ke 17 ribu gitu. Nah tapi untuk yang produk-produk Xiaomi katanya penjualnya sih nggak naik, nggak tahu kenapa. Untuk produk-produk yang lain kayak Oppo, kayak Realme, kayak Vivo itu naik sekitar 200 sampai 300 ribu. Ya nggak tahu juga sih ya, mungkin karena dolarnya juga naiknya berapa ya? Ya hampir 20% sih. Harganya jadi naik semua. Lalu untuk yang Redmi Note 8 mungkin nggak ada kenaikan berarti, soalnya sebentar lagi mau keluar Note 9. Jadi kalau Redmi Note 9 sudah keluar, udah mendarat di Indonesia, otomatis yang Redmi Note 8 akan sedikit yang cari. Akhirnya mau nggak mau counter juga bakal nurunin harga biar bisa muter uang. Enaknya beli Redmi Note 8 atau Redmi Note 9? Nah itu juga belum tahu, karena saya tanya di Misternya juga nggak tahu kapan masuknya ke Indonesia, dan harganya juga nggak tahu berapa. Cuma kan kalau lihat di India itu harganya sekitar berapa ya, 3 juta ya untuk yang varian 464 kayaknya. Dan masih ada kekurangan sih untuk yang Redmi Note 9 sih, kayak layarnya yang nggak bisa display 90 Hz kayak Realme 6 Pro. Cuma ya nggak tahu juga, karena memang harganya jauh lebih murah daripada Realme yang 4,5 juta mungkin ya, 4,5 juta, 4 juta ke atas ya, melawan Redmi Note 9 yang cuma 3 jutaan. Tapi kalau masalah itu sih pasti tinggal update software aja ya paling ya, habis itu nanti bisa deh. Tapi ya nggak tahu juga, mending kita nunggu aja Redmi Note 9 mendarat di Indonesia. Cuma ya kita sekarang berada di situasi dimana serba nggak pasti, nggak tahu juga kapan Redmi Note 9 Xiaomi akan launching Note 9 nya, soalnya juga masih seperti ini antara lockdown dan nggak lockdown ya. Semoga semua baik-baik aja, semua sehat, semua selamat, dan negara ini baik-baik aja. Jadi sekian review saya tentang harga-harga barang dari Xiaomi. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Nah, panas.